bisa maju ke depan, bisa mengisi Bapak Ibu, biar nggak terlalu jauh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini saya akan sampaikan tentang judulnya adalah Marilah Kita. Dan saya akan bahas di Ibrani 10 seperti tema kita di bulan ini. Kalau kita buka atau baca kitab Ibrani ini ditujukan oleh penulisnya itu kepada orang Kristen yang Yahudi. Jadi untuk orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, jadi kalau kita baca kitab Ibrani itu adalah kitab yang ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi orang-orang Kristen yang dari suku Yahudi. Dan kitab ini ditujukan pada saat itu untuk orang-orang Yahudi yang sudah beragama, yang sudah percaya pada Yesus dan sedang ada dalam masa tekanan sehingga mereka hampir kembali kepada agama Yahudi. Jadi kitab ini ditulis untuk itu. Jadi untuk menasihati orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan pada saat itu dalam masa tekanan dan mereka hampir kembali kepada agama Yahudi. Jadi kita punya pemahaman yang sama dulu ya. Jadi kalau kita baca kitab Ibrani itu tadi. Nah, kita akan bahas di Ibrani yang 10 ayat 19 sampai yang ke-25. Nah, kalau Bapak Ibu baca dari Ibrani 10 ayat yang pertama, di situ dijelaskan oleh penulis bahwa penulis sedang meyakinkan kepada orang-orang Ibrani ini bahwa hukum Taurat sudah diganti, persembahan-persembahan atau korban-korban yang sudah yang diajarkan di hukum Taurat itu telah digantikan oleh satu korban, yaitu Yesus Kristus. Makanya di situ ditulisnya judul perikopnya persembahan yang sempurna. Jadi sebelum kita masuk ke ayat yang ke-19 sampai 25, penulis sedang meyakinkan orang-orang Ibrani bahwa sudah selesai masa hukum Taurat. Ini sekarang dalam masanya Tuhan Yesus. Kita punya imam besar yaitu Yesus Kristus yang tidak perlu setiap tahunnya mempersembahkan korban. Jadi untuk sekali korban di atas kayu salib sudah selesai. Jadi orang-orang Ibrani yang tadinya kalau orang Yahudi mereka berjalan menurut hukum Taurat. Mereka cara ibadahnya pun masih yang itu ya, Pak David pernah jelaskan, ada pelataran, ada tempat kudus, ada ruang maha kudus. Nah, penulis sedang meyakinkan bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, korbannya sudah cukup sekali. Sehingga kita tidak perlu lagi terus mempersembahkan korban tiap tahunnya. Tata caranya sudah beda. Nah, oleh sebab itu di ayat yang 19 dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau zaman dahulu yang masuk ke ruang maha kudus itu adalah imam saja, ya kan? Dan itu pun harus ditali, kalau mati mungkin ditarik dan lain sebagainya. Tata caranya seperti itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, korbannya sudah cukup. Oleh sebab itu tuliskan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, darah yang tercurah untuk kita semua, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita semua saat ini sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk ke tempat kudus. Amin. Jadi oleh darah Yesus kita semua bisa masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita bisa datang kepada Tuhan di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi oleh darah Yesus kita sudah disucikan dan kapan saja dan di mana saja kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi enggak perlu harus cari tempat ibadah dulu kita beribadah kepada Tuhan. Kita bisa menghadap Tuhan di kamar kita bisa menghadap tahta Tuhan di mana saja karena kita sudah dilayakkan.
Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya, yaitu dirinya sendiri. Dikatakan di situ di jalan yang baru. Ada tulisan di situ, ia telah membuka jalan yang baru. Artinya adalah ada pembaruan hidup, ada gaya hidup yang baru, bahwa hidup kita sudah diperbaharui oleh kematian Yesus dan oleh kebangkitannya. Jadi tata cara ibadahnya pun pada waktu itu sudah nggak sama dengan orang-orang agama Yahudi, sudah beda. Karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib dan bangkit, dia membukakan jalan yang baru. Ini loh, kamu bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Nggak perlu lagi membawa korban-korban yang lain karena korbannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi saat kita menyembah Tuhan bersama-sama kayak tadi dipimpin sama Nathan, kita harusnya sudah dengan sikap hati yang terbuka, dengan sikap hati dengan penuh keberanian, tidak perlu lagi ada rasa bersalah, tidak ada lagi rasa berdosa, karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sudah memulai kemerdekaan datang kepada Tuhan. Jadi kita nyembah Tuhan itu dengan penuh kemerdekaan. Amin. Tetapi meskipun seperti itu, nah ada satu hal yang bagus. Dan kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi di ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 nanti ada ajakan marilah kita. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Di Ibrani tadi diajarkan dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Aku datang kepada Tuhan supaya diberkati. Itu dengan tulus ikhlas apa enggak? Aku datang kepada Tuhan biar disembuhkan. Aku datang kepada Tuhan ya biar menjalankan kewajiban ibadah. Aku datang kepada Tuhan biar diselamatkan. Bukan seperti itu. Tapi kita datang kepada Tuhan karena ketulusan hati kita, karena kerinduan hati kita kepada Tuhan yang menjadi imam besar kita sekarang ini. Amin. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, kita sudah disucikan dan kita sudah dimurnikan. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi setiap hati nurani kita sekarang sudah dimurnikan. Amin. Sudah percaya itu? Jadi kita sudah tahu. Jadi ada sesuatu hal, kalau kita mau kepenuhan, ada kehidupan kita yang dipenuhi dengan sesuatu yang baru, maka kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, sesuatu yang baru itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Sudah percaya itu? Jadi kalau kita mau mengalami kasih Tuhan yang baru setiap pagi, maka kita juga harus datang kepada Tuhan setiap pagi, setiap hari, dan kapanpun dan dimanapun. Jadi nggak harus nunggu hari Minggu kita datang kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya cepat ini. Yang kedua adalah marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Jadi pada waktu itu orang Ibrani pada saat itu sedang dalam goncangan, imannya sedang goyang. Maka ditulis marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, hari-hari ini juga banyak goncangan dalam kehidupan kita. Saya pernah sampaikan bahwa bedanya antara kita itu ada dalam tekanan atau sedang dalam masalah, ya kan? Nah, baik itu kita dalam tekanan ataupun baik itu ada dalam masalah,
Ibrani ditulis seperti ini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu siapa pengharapan kita? Yesus Kristus. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap tidak boleh goyah tentang pengakuan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Apapun itu masalah dalam kehidupan kita, tekanan atau apapun. Nah, saya akhir-akhir ini sedang suka lari ya, jogging. Saya sedang mengejar untuk bisa 10 kilo dengan kecepatan tertentu gitu ya. Makanya saya sedang suka berlari, tapi ada masalah ketika saya sedang mengejar target itu. Yaitu kaki kiri saya ini sudah cedera agak lama. Jadi meskipun nafasnya kuat, tapi kakinya sudah nggak bisa kompromi gitu ya. Tapi saya masih punya tekad. Nah, untuk meningkatkan namanya kalau lari itu pace. Pace itu waktu tertentu dalam 1 kilometer. Ya, misalnya pace-nya 5. Berarti 5 menit itu harus mencapai 1 kilometer gitu ya. Nah, untuk melatih kita mendapatkan pace yang cepat itu ternyata ada latihannya. Nah, saya sampai ikutin Instagramnya Runner Case atau apa ya, saya search gitu, terus latihannya seperti apa supaya, karena saya bukan atlet gitu ya, jadi harus pelan-pelan. Nah, ketika kita berlari ada titik tertentu, di jarak tertentu, menit tertentu, itu pasti ada gangguan, tekanan untuk goyah, untuk berhenti, untuk tidak mencapai garis finish. Pernah? Atau ada yang pernah suka jalan jauh atau mau kita ke gunung gitu ya, ada titik tertentu kita ini pasti mau give up, benar nggak? Ya, jadi tetapi atau gini aja lah, kita ini udah semuanya sudah pernah menjalani puasa lah ya, oke ya. Kalau dengar puasa pasti semuanya udah familiar. Ada jam-jam tertentu yang perut kita ini benar-benar kelaparan, benar nggak? Rasanya pengen, aduh, apalagi lewat warung bakso, lewat warung mie ayam gitu ya, aduh rasanya pengen belok, pengen segera membuka atau menyelesaikan puasa. Tetapi kalau kita paksa, biasanya titik-titik krusial itu di jam 12 ya kan, jam 12, jam 1 gitu ya, atau jam 2 itu titik-titik krusial untuk segera mengakhiri. Tetapi ketika kita paksa terus, maka jam 2, jam 3, jam 4 itu lewat, benar nggak? Nah, sama ketika kita menjalani kehidupan, ada titik-titik tertentu yang membuat kita ini pengen berhenti. Nah, orang Ibrani sedang mendapatkan tekanan pada waktu itu. Nah, ketika kita pacu, ketika kita mendapatkan tekanan, contohnya begini. Pada waktu itu saya berlari, ya. Saya mau mengejar pada waktu pagi kemarin hari apa ya? Kita lari ke Pancasila itu. Hari Jumat, saya ngajak Jensen, anak saya yang kecil, untuk berlari karena saya sedang juga ngelatih dia untuk mulai berolahraga ya, melatih fisiknya dia. Nah, saya lari karena dia masih kecil, larinya lebih cepat dari saya gitu ya. Dalam 1 putaran dia sudah hampir masuki 2 putaran, dia sudah hampir menyerah. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah tunjukkan, karena bundanya ada di seberang sana, yang saya tunjukkan seperti ini. Kita harus tetap lari sampai ke sana karena sudah ditunggu bunda di sana. Apa yang saya lakukan? Saya gandeng dia untuk tetap lari tapi pelan-pelan. Tapi saya tidak mengajarkan dia untuk berhenti. Tidak mengajarkan dia untuk menyerah terus selalu jalan kaki. Enggak. Yang saya lakukan adalah saya paksa dia, saya gandeng dia untuk lari kecil sampai kepada bundanya. Di tengah jalan saya bilang, nih sebentar lagi kita sampai, ayo sekarang kita percepat larinya. Percepat larinya. Akhirnya dia bisa sampai. Meskipun begitu sampai dia langsung minta minum. Tetapi sampai enggak ke tempat yang tujuannya? Sampai. Nah, sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mau berhenti,
Ketika kita terus bisa memaksakan pengakuan pengharapan kita kepada sampai nanti kita garis finish, Tuhan yang akan berikan kekuatan. Amin. Seperti saya menggandeng anak saya untuk tetap berjalan sampai garis finish, seperti itulah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dia akan menggandeng kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap kepada tujuan kita. Ayat yang ke-24 yang 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, sama seperti saya ke anak saya tadi. Saya memperhatikan dia. Saya mendorong dia untuk sampai di tujuannya. Nah, disinilah fungsi kita sebagai jemaat Kristus. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling apa? Mendorong dalam apa? Kasih. Nah, inilah esensi kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita saling mendorong satu sama lain di dalam apa? Kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, Tuhan tadi di Ibrani dikatakan ayat ke-22, stepnya yang pertama, marilah kita datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah marilah kita berpegang teguh pada pengharapan. Yang ketiga adalah marilah kita saling memperhatikan, mendorong satu sama lain dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ketiga unsur ini sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Setuju? Yang pertama kita harus awali dengan datang kepada Tuhan. Nah, apakah ketika kita datang kepada Tuhan langsung masalah selesai? Ada? Yang ketika lapar datang kepada Tuhan langsung kenyang? Yang punya hutang datang kepada Tuhan langsung besoknya pihak bank langsung telepon, Pak, hutangnya sudah lunas? Ya mungkin terjadi, tapi ya tetap kan kita harus cicil bayar kan, benar? Kalau semua orang seperti itu kita enak sekali orang Kristen, benar gak? Datang ke bank, ke BCA, Pak saya mau kredit 10M. Oh ya, pulang ke rumah, habis itu ketika kita nggak kuat nyicil, padahal kita salah manajemennya, kita datang kepada Tuhan, bayarin dong hutangku. Besoknya pihak BCA telepon, Pak hutangnya sudah ada yang bayar. Wah, kita hutang lagi besok. Besok nanti kan kita datang pada Tuhan kita pasti dibayarin. Artinya kita nggak sedang belajar dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita datang kepada Tuhan langsung segala sesuatunya berubah? Yang berubah ketika kita datang kepada Tuhan adalah kehidupan kita dahulu. Situasi mungkin belum berubah. Amin. Setuju? Yang berubah adalah hati kita ini yang diubahkan kepada Tuhan. Cara pola pikir ini yang diubahkan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah. Sama seperti anak saya tadi lari. Ketika dia bilang kepada saya, ayah capek. Apakah saya bisa dalam nama Tuhan Yesus capekmu hilang? Dia langsung lari seperti Sonic? Enggak kan? Apa yang saya lakukan adalah saya pegang tangannya, saya ajak dia lari kecil, pelan-pelan dia udah mulai kuat lagi, dia lari cepat sampai tujuan. Yang kedua adalah supaya apa? Berpegang teguh pada pengharapan. Karena ketika kita meski seringkan kita ngadep Tuhan, aku sudah beribadah tiap minggu, Tuhan aku tiap pagi sudah saat teduh, tapi masalah tetap ada. Tuhan sedang melatih kita, iman kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam masa tekanan kita. Amin. Jadi seperti orang Ibrani ini dapat tekanan, makanya dibutuhkan orang-orang untuk meyakinkan, untuk memberikan nasihat. Ada 3 marilah kita, itu adalah nasihat kepada orang-orang yang sedang menghadapi tekanan secara iman. Nah, sama dengan kehidupan kita, ketika kita sedang menghadapi masalah iman, tekanan apapun, lakukan 3 hal ini, Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, berpegang teguh pada pengharapan kita, dan yang ketiga, libatkan kanan kiri kita untuk ataupun kita sendiri untuk saling memperhatikan dan mendorong rekan-rekan kita. Amin. Ketika kita hidup berjemaat, kita saling mendorong, memperhatikan satu sama lain, maka dengan sendirinya
iman kita itu akan terbangun. Amin. Iman kita akan semakin kuat dari hari ke hari. Nah, sama saya ketika saya ngelatih anak saya. Dia awalnya ketika di Surabaya kuat 2 putaran, hampir 3 putaran, 400 kali 3 berarti 1,2 kilometer. Kemarin karena mungkin nggak pernah diajak lari, kemarin 3 putaran juga ya. Kemarin 3 hampir 4 putaran. Ada kekuatan. Nah, kalau kehidupan kita tidak pernah kita latih dan kita mudah menyerah, maka hidup kita nggak akan kuat. Amin. Kalau Tuhan berikan selalu kemudahan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi anak-anak gampang, orang-orang yang mudah menyerah. Jadi bersyukurlah dalam kehidupan kita ketika kita masih punya tekanan. Amin. Karena Tuhan ingin bahwa kita ini mendekat kepada Tuhan, memegang teguh iman kita. Kita buka di Ibrani 4 ayat yang 14. Sampai ke 16. Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita sudah punya contoh. Imam besar kita siapa? Yesus. Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi imam kita Yesus Kristus bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di situ dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Tapi apa? Hanya dia tidak berdosa. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ya kan? Dia sama mengalami pencobaan seperti kehidupan kita, seperti manusia pada umumnya. Hanya dikatakan di situ tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, pertolongan hadir. Kita kembali lagi ke Ibrani yang ke-10 tadi. Kita lanjut ke 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya. Di situ dikatakan melakukannya, itu artinya berarti yang saling menasehati tadi, ya. Jadi kita diminta untuk semakin giat saling menasihati menjelang hari Tuhan yang mendekat, supaya apa? Supaya iman kita tetap kuat. Nah, dikatakan di situ pertemuan-pertemuan ibadah itu yang dimaksud bukan pertemuan ibadah raya, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Yunani dikatakan episinagoge, atau pertemuan atau berkumpul bersama. Jadi di situ bukan dikatakan untuk pertemuan ibadah yang dimaksud adalah ibadah raya seperti ini, tetapi adalah pertemuan-pertemuan orang-orang seiman di mana saja dan kapan saja. Untuk apa fungsinya? Saling menasihati, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, oleh sebab itu penting buat kita untuk menemukan komunitas orang-orang sekitar kita yang bisa saling menasihati, saling memperhatikan, dan saling mendorong. Amin. Jadi setiap kita individu, saya mau ajak Bapak Ibu, kalau kita mau melihat saudara kita kuat imannya, marilah kita lakukan ini. Kita datang kepada Tuhan, kita punya iman yang teguh, dan kita lakukan bagian kita, memperhatikan, mendorong, menasehati di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Setuju? Jadi ketika ada yang goyah teman kita, kita datangi, kita perhatikan, kita kuatkan, kita doakan, kita bantu, sehingga orang ini imannya kuat lagi. Contohnya kalau kita berkumpul, seringkali
bahasanya sekarang nggak satu frekuensi gitu ya. Itu bahasa mana? Ya kan kalau ngumpul, dia nggak satu frekuensi sama saya, jadi saya nggak cocok sama dia. Nah kalau kita contohnya gini, kalau saya mau pengen sedang menggeluti hobi berlari, maka saya akan ngumpul dengan orang-orang yang suka lari. Kalau saya ngumpul sama Jeffrey, bukan berarti saya nggak mau ngumpul sama Jeffrey, karena Jeffrey sukanya fitness. Padahal orang fitness itu bertentangan dengan kardio, benar aja. Nanti hilang gitu ya. Nggak boleh terlalu banyak lari, nggak boleh terlalu banyak apa tuh namanya? Ya lari nggak boleh. Jadi saya nggak kamu, saya akan ngajak ayo Jeff lari, fungsinya lari itu begini, bagus untuk ginjal, buat paru-paru dan lain sebagainya. Di otaknya Jeffrey bertentangan karena Jeffrey sedang fitness, dia sedang bodybuilding. Kalau lari hilang apa yang dia, massa ototnya hilang, dia nggak akan bisa membesarkan badannya, maka dia akan menolak. Oh enggak lah, saya cukup fitness aja. Fungsinya fitness juga bagus untuk ginjal, bagus untuk ini, bagus untuk kekerenan tampilan saya dan lain sebagainya. Karena banyak kan rata-rata orang lari kenceng tapi nggak bisa gede badannya, biasa aja tapi kenceng. Six pack bisa, sama-sama six pack, bener kan ya, sama-sama six pack bisa. Jadi bapak-bapak yang mau six pack berlari ya, itu saran saya. Kalau sarannya Jeffrey, bapak-bapak yang mau six pack ke fitness gitu ya. Ya jadi kalau mau olahraga seperti itu. Nah jadi kalau kita mau melihat iman kita bertumbuh, kita juga perlu kumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang punya iman yang sama. Ketika kita saling menguatkan, kita saling menguatkan dan kuat. Ketika kita keluar dengan orang-orang yang belum satu frekuensi dengan kita, maka kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Amin. Karena iman kita sendiri pun sudah kuat, kehidupan kita pun sudah dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada cobaan dari luar, maka kita bisa bilang, imanku tetap berpegang teguh pada imam besarku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ketika aku goyah, aku tetap tenang. Karena apa? Karena ada saudara-saudaraku yang akan menguatkan aku, yang akan memperhatikan aku, yang akan mendoakan aku. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu? Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan hanya kita tidak boleh bolos ibadah raya, tapi jangan tinggalkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa memperhatikan kita. Amin. Karena pada zaman itu sinagogi itu dipakai oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita bisa melihat di situ, episinagogi itu artinya pertemuan yang bukan hanya ibadah raya saja. Jadi kalau keluarga saya ketemu keluarganya Pak Andi, ngobrol, saling menguatkan, itu ibadah. Ketika saya ketemu dengan Jeffrey, kita saling menguatkan, saling mendoakan, Tuhan berkenan. Amin. Jadi itu yang jangan sampai kita tinggalkan, pertemuan-pertemuan yang menaikkan iman kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mulai goyah, datang kepada Tuhan dulu. Ya, di situ katakan marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Kita datang kepada tahta kasih karunia Tuhan karena kita sudah umat tebusan. Lalu kita jangan menjauh dari orang-orang yang bisa memperhatikan kita, jangan menjauh dari komunitas kekristenan kita, tapi datang, aku ada masalah nih, doain aku dong. Atau sometimes kita itu ada orang-orang yang punya masalah atau beban kehidupan hanya pengen didengar, benar? Nggak pengen dinasehati sampai. Nah kita juga orang-orang juga harus peka juga. Ini orang cuma pengen didengerin dulu, jangan langsung sedikit-sedikit dinasehatin, nggak masuk, benar nggak? Oh ini baru pengen didengerin, udah plong, besoknya oh ini saatnya untuk dinasehati, ini saatnya untuk diperhatikan.
tarik seperti saya menarik anak saya tadi. Ayo tarik terus orang-orang seperti itu. Siap Bapak Ibu? Amin. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasihati satu sama lain. Dan semakin giat melakukannya, di situ dikatakan itu artinya yang saling menasihati tadi. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sudah tahu semua menjelang hari Tuhan yang kedatangan Tuhan yang kedua kali, pasti segala sesuatunya sudah dinubuatkan, segala sesuatunya akan semakin sukar dan lain sebagainya. Kalau kita mengikuti berita ekonomi hari ini yang adalah hanya kepesimisan, benar nggak? Hutang begini-begini. Tetapi ingat, iman kita tetap harus berpegang teguh pada Tuhan. Amin. Dan kita akan semakin sehat kalau kita menemukan orang-orang atau kita semua bisa mengambil bagian untuk saling memperhatikan, saling mendoakan satu sama lain. Maka sampai di hari Tuhan nanti tiba, kita tetap ditemuin orang-orang yang beriman. Amin, saudara. Saya ulang, yang pertama adalah marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Yang kedua adalah marilah kita berpegang teguh kepada iman kita. Yang ketiga adalah marilah kita saling memperhatikan satu sama lain, yang mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Yang keempat adalah marilah kita saling menasihati dan melakukannya dengan semakin giat. Ambil bagian dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat, untuk kita bisa saling menasihati satu sama lain. Orang-orang di sekeliling kita yang perlu nasihati, mari kita datang kepada mereka. Kita minta hikmat kepada Tuhan untuk datang kita sebagai penasihat buat kehidupan mereka. Amin. Orang-orang di kantor, orang-orang di kuliah, orang-orang di lain, orang-orang apapun komunitas kita, temukan. Fungsinya kita itu bisa saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, dan kita ada dalam pertemuan-pertemuan yang seperti itu. Secara tidak langsung itu akan memotivasi kehidupan kita, benar? Kalau kita ikut seminar apa? MLM lah. Kira-kira yang disuruh testimoni yang berhasil atau yang gagal? Yang berhasil, benar kan? Nggak mungkin kan? Saya misalnya punya MLM gitu ya. Saya hadirkan siapa? Nathan ini gagal. Saya suruh, coba Nathan kesaksian kalau gagal ikut MLM ini. Kira-kira pada ikut nggak? Enggak kan? Yang berhasil misalnya, siapa yang berhasil? Wah, pasti kita akan termotivasi, benar nggak? Sama kayak misalnya contohnya ketika saya lari. Saya kalau lari sendirian sama lari bareng-bareng, jaraknya itu pasti lebih kuat yang bareng-bareng, karena termotivasi. Sama kayak nge-gym, benar nggak? Kalau nge-gym seperti itu nggak? Kalau kita nge-gym ada yang bantuin ngangkat atau sama sendirian, beda hasilnya. Nah sama, kita kalau mau semakin kuat imannya, kita juga berkumpul dengan orang-orang itu supaya dengan saudara-saudara kita seiman supaya apa? Kita termotivasi. Kalaupun kita sama-sama punya masalah, kita juga deal. Ayo kita hadapin masalah ini ya, semakin termotivasi. Ada kesepakatan, amin. Ketika saya lari di Surabaya, saya pernah sangat sekarang saya termotivasi untuk segera mengejar 10 kilo dengan jarak tertentu. Karena apa? Karena saya ketemu dengan bapak-bapak. Saya lari, saya berdua dengan teman saya. Kita masih sama-sama, ya dia di bawah saya, teman saya. Kita ini lari di Surabaya itu ada kayak stadion mini gitu. Itu bagus, jogging tracknya itu yang kayak dari karpet itu loh. Jadi nggak merusak lutut. Nah kita ini disalib 2 kali ya, sama bapak-bapak. Umurnya setelah itu kita ngobrol, loh kok sudah mas? Oh iya pak, sudah capek gitu. Oh iya. Terus saya tanya, bapak ini umur berapa kok larinya kencang sekali? Ya saya ini hampir 60 mas, 59. 59 tahun larinya lebih, saya di overlap bapak ibu. Saya lari 1 putaran, dia 2 putaran. Biasa kalau lari berapa pak? 10 kilo saya mas. Terus pace-nya berapa? Pace-nya kadang 4,5, kadang 5. Buset, pace saya aja 7,3 kalau lari segitu kan. Bisa di bawah 7 aja kalau 5 kiloan.
Terus latihannya gimana Pak? Ya kita sering-sering aja kita lari. Ayo Mas tukeran nomor HP, kapan-kapan kita bisa lari bareng. Saya diajarin tuh sama bapak-bapak itu, pelatih itu, kalau lari harus pakai yang di depan gini-gini Mas. Pertama ngerusak kaos kaki, tapi lama-lama memang kecepatan itu jangan pakai tumit. Oh gitu Pak ya. Nah ketika kita bertemu dengan seperti itu ada masukan buat saya yang setelah pulang saya termotivasi. Masa kalah sama orang umur 59 tahun. Pak Andi berapa? Baru 27 kan? Iya. Berarti 10 kilo Pak ya? Iya oke. Baru 27 soalnya kan? Gitu. Ini 59. Kemarin WA saya, Mas mau ikut gak di Blitar? Half marathon. Buset, half marathon 21 kilo. Lain kali Pak, saya sedang persiapan. Ya persiapannya sampai kapan kan nggak tahu, yang penting persiapan kan gitu ya. Persiapan untuk half marathon. Nah sama, kalau kita ketemu orang-orang yang bisa menguatkan seperti itu, kita akan semakin semangat. Saya juga semakin semangat untuk lari. Kita juga akan semakin semangat untuk menjalani kehidupan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita. Amin. Kesaksian hidup kita bisa menguatkan orang-orang sekeliling kita, bisa memotivasi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin tanpa kita sadarin, mungkin tanpa kita ini langsung datang menasihati, enggak, lewat kehidupan kita. Ketika ada yang letih lesu, kita ayo semangat, ayo kuatkan. Saya ingat betul kesaksian, saya tutup dengan satu kesaksian teman kerja saya sekarang udah almarhum. Pada waktu itu suatu hari dia kolaps gitu ya. Dia kolaps kena serangan jantung sepulang kerja. Badannya besar, tingginya seperti Pak Otniel, badannya seperti Pak Martin, jadi tinggi besar gitu kan. Dia kolaps, terus dia harus pasang jantung, pasang apa tuh? Ring di jantungnya. Nah pada saat itu dia nggak terima dengan keadaan dia yang tinggi, gagah besar, dan dia bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dia nggak terima dengan kehidupannya, dan dia mau menyerah. Nah saya 2 kali menjenguk dia di rumahnya. Saya ini nggak sadar, saya ngomong apa aja, pokoknya ngobrol ya, ngalor ngidul ya. Ayolah, saya udah nggak, percuma lah Pak, saya mau hidup lagi, buat apa gini. Nah pada waktu itu saya juga nggak langsung nasihatin gitu, karena saya juga nggak ngalami seperti yang dialami gitu kan. Saya nggak tahu rasanya yang dialami seperti apa ya kan. Nah, kalau saya langsung menasihati begini-begini, ketika kamu nggak ngerasain saya kan, nggak bisa juga kan gitu. Saya pelan-pelan, akhirnya boleh nggak kita sama Kristen saya doain. Saya cuma doain yang pertama, saya nggak ngasih nasihat apa-apa. Yang kedua saya datang di rumah sakit, dia sudah juga marah-marah dengan keadaannya gitu ya. Saya nggak bisa terima dengan keadaan saya. Kenapa seperti ini? Nah dari situlah saya cuma ya mungkin ini jalan Tuhan. Saya nggak banyak kasih nasihat, yang penting saya kasih dorongan dia. Saya cuma bilang ingat anakmu masih kecil gini. Nah setelah dia kurun waktu tertentu dia udah agak pulih, dan kita semua satu tim ke sana, dan dia cuma bilang seperti ini. Pada waktu itu kalau saya nggak ketemu Pak David 2 kali, mungkin saya sudah menyerah. Saya juga nggak tahu, kalau ketika teman saya juga nanya, emang mau kasih wejangan apa? Saya juga bilang aku yolali gitu kan. Saya juga lupa saya ngasih apa. Saya cuma yang ingat saya mendoakan dia, saya ngajak dia berdoa. Itu aja yang paling saya ingat. Nah, dia akhirnya bisa bekerja, dan sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu dia dipanggil Tuhan. Tetapi paling tidak dalam kehidupan kita itu menjadi sukacita yang luar biasa buat kehidupan saya. Saya ini nggak tahu, saya lupa juga saya ngasih nasihat dia apa, karena kalau ngobrol itu sampai 2 jam juga di rumahnya dia. Tapi ada satu kata dia yang bilang, kalau saya nggak ketemu David, saya sudah menyerah. Saya menjadi motivasi. Nah sama dalam kehidupan kita, mungkin kita cuma ngobrol biasa sama orang-orang sekeliling kita. Kita ketemu, kita temuin orang-orang seiman, teman-teman yang gak seiman, kita mungkin cuma ngobrol biasa. Tapi mungkin bedanya adalah apa? Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, ada aliran kasih yang kita alirkan pada orang itu, dan orang itu secara tidak sadar merasa dimotivasi. Amin. Sudah siap menjadi orang-orang yang memotivasi orang? Amin. Sudah siap untuk menjadi berkat dengan pertemuan-pertemuan ibadah kita? Amin.
Ingat, pertemuan ibadah bukan ibadah raya seperti ini aja, tapi dimanapun dan kapanpun kita bertemu dan kita menasihati, kita memperhatikan di dalam kasih, itu dikenan oleh Tuhan. Amin. Sepulang dari tempat ini, ayo kita saling memperhatikan, dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hasilnya akan luar biasa, akan menguatkan iman kita sendiri dan juga iman orang di sekeliling kita. Amin. Itu aja kesaksian dari saya. Apa yang saya sampaikan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah Engkau ajar untuk kami harus selalu datang kepada Engkau Tuhan, di mana saja dan kapan saja, dengan penuh keberanian, karena kami sudah disucikan oleh darah Yesus. Kami akan menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan menghadap Engkau Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan, sehingga kami bisa berkata hanya Kau saja yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami juga belajar untuk kami tetap harus memegang teguh pengharapan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, pertolongan itu akan datang dari Engkau Tuhan. Apapun menjadi tekanan hidup kami, masalah kami punya penolong yang setia, yaitu Engkau Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar juga kami Tuhan untuk kami bisa saling memperhatikan satu sama lain. Kami mendorong rekan-rekan kami, saudara-saudara kami di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa menasihati satu sama lain Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat Kristen, umat-umat Kristus yang mempunyai iman yang kuat, karena kami mempunyai saudara-saudara seiman yang saling memperhatikan, saling mendorong dan saling mengasihani. Dan orang-orang di sekitar kami akan melihat bahwa gaya hidup kami adalah gaya hidup Kristus, gaya hidup yang penuh dengan kasih, yang saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan buat firman kami, buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sungguh ajaib Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan hidup kami, Firman-Mu akan mengubah hidup kami, Firman-Mu lah yang akan memberkati kami dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.